Selamat pagi dari Sydney. Oke, hari ini aku ceria banget karena I'm alone at home. Jadi biasanya kalau aku buat video pasti ada anakku di samping dan ada nyanyi Baby Shark karena ada TV. And hari ini my baby pergi daycare atau pergi sekolah. Jadi aku sendiri di rumah. Nah, harusnya hari ini aku kerja seharian, tapi karena aku salah susun roster kemarin, jadi akhirnya aku cuma kerja setengah hari. Jadi kerjaan setengah harinya tuh aku lempar di hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah Good Friday, kalender merah kayaknya di Indonesia juga sama hari Paskah. Tapi gue rela aja kerja di kalender merah itu karena aku pikir hari ini tuh gue sibuk. Ternyata tidak, aku yang tidak perhatikan roster kerja gue. Jadinya hari ini gue cuman kerja setengah hari. Aku nanti kerja sekitar jam 1.30. So dari sekarang ke jam 1.30 I got a time like around 4 hours. And aku beres-beres rumah. Nah, aku udah selesai semua beres-beres rumah, sikat kamar mandi, lipat baju, dan ya aku masih punya waktu lagi. Aku buat video sambil santai sambil nonton TV. Alright, so hari ini gue pingin sharing buat teman-teman tentang partner visa. Kebetulan aku pakai partner visa karena selama ini aku sering sharing tentang kayak student visa gitu, terus working holiday visa. Nah, hari ini gue pingin sharing pengalaman gue tentang mengurus atau tentang mendapatkan partner visa. Oke. Partner visa itu saya pernah jelaskan juga kayaknya. Jadi teman-teman punya pasangan yang sekolah di sini, entah itu istri kalian atau suami kalian yang sekolah di sini, jadi kalian datang menemani beliau untuk melanjutkan sekolahnya, entah itu sekolahnya diploma, S1 atau bachelor atau mungkin master. Oke? Jadi kalian punya hak untuk menemani dia melanjutkan sekolahnya. Nah, di sini keuntungannya adalah selain kalian menemani dia juga menyatukan keluarga, kalian juga bisa bekerja, mendapatkan visa legal kerja agar bisa mensupport uang sekolahnya beliau. Oke, jadi karena di sini masuk Australia itu bukan berarti udah bisa kerja gitu, enggak teman-teman. Jadi masuk Australia itu gampang, kalian tinggal apply visa, misalnya visa turis, datang ke Australia bisa gitu. Tapi yang susah itu adalah untuk mendapatkan visa legal kerja. Jadi harus digarisbawahi bahwa bukan ke Australia yang susah, bukan. Yang susah adalah mendapatkan visa legal kerjanya itu. Nah, untuk mendapatkan visa legal kerja selalu saya bilang bahwa kita hanya bisa melalui visa student, working holiday visa, sama partner visa. Jadi kita nggak bisa datang ke Australia dari Indonesia apply visa kerja seperti kayak kita ngurusin jadi TKI atau TKW, itu nggak begitu. Jadi makanya kalau aku selalu bilang sama teman-teman udah yang sering komen ke YouTube gua, banyak yang bilang, "Kak, gue udah umur 40 tahun, ada nggak kerjaan di sana?" It is not about kerjaan, teman-teman, bukan. Ini tentang visa kerja gitu. Jadi yang kita cari adalah visa kerjanya dulu, bukan pekerjaannya. Kalau cuman kerjaan mah di sini banyak kerjaan. Jadi nggak ada di sini orang yang luntang-lanting gara-gara nggak ada kerjaan, nggak ada. Semua orang bisa mendapatkan pekerjaan asalkan kalian mau. Nah, yang sulit adalah visa kerja. Jadi visa yang legal untuk dipakai bekerja. Karena di sini tidak semua visa dipakai kerja. Jadi ada beberapa visa yang tidak bisa dipakai kerja, kayak visa bisnis, ya kamu hanya bisnis, kamu nggak boleh kerja, kayak contohnya nanti tinggal kerja di tempat lain, nggak bisa, ya bisnis aja. Bisa liburan, ya liburan aja, nggak bisa bisa dipakai kerja, nggak bisa. Terus ada yang nanya, tapi teman gue liburan bisa kerja tuh? Enggak. Di Australia sama sekali tidak ada orang yang menerima karyawan yang pakai visa liburan, karena di sini tuh nggak kayak di Indonesia kita agak sedikit bebas atau ini. Di sini tuh benar-benar ketat. Kalau sampai ketahuan itu, jangankan bukan cuman kita doang yang kena imbas, pemilik usaha pun juga kena imbas. Jadi mereka sebelum menerima karyawan atau sebelum melakukan interview sama kita, mereka pasti tanya nomor satu adalah visa kamu visa apa.
untuk memastikan bahwa ini orang punya visa legal kerja atau tidak. Setelah mereka tahu visa kamu, baru melanjutkan interview. Setelah interview, baru lanjutkan percobaan kerja. Setelah udah percobaan, kecocok, baru lanjut. Jadi nggak ada kayak namanya, aduh liburan ke sana atau visa lancong kerja aja gitu, nggak ada gitu. Jadi itulah kenapa aku tidak terlalu menjawab semua pertanyaan dari teman-teman lewat komen. Kak, aku udah umur sekian, aku pingin kerja di Australia. Kak, aku pingin kerja di Australia mensupport keluarga. Itu bukan masalah kalian pingin kerja. Yang masalahnya di sini adalah tentang visanya. Oke, jadi teman-teman harus fokus ke visa, bukan fokus nanti kerja apa di sana atau gimana cara mencari kerja, gimana caranya mencari tempat tinggal. Itu bukan, kalian jangan fokus ke situ dulu, fokus dulu ke visanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk kayak cara mencari kerja atau cara mencari kos-kosan, semua gue udah ada videonya juga, nanti teman-teman tinggal cek. Kalau enggak, nanti aku tinggal taruh linknya di description box aku, kalian bisa nonton. Tapi kalau misalnya toh kalian benar-benar udah nyampe Australia, butuh bantuan nih, pingin dapat segera kerjaan, nah kalian juga bisa kontak aku gitu. Jadi pasti I'm happy to help untuk cariin kerjaan, karena kan di sini bukannya sombong, di sini juga aku ada beberapa teman gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar butuh kerjaan, aku bisa telepon teman-teman gue, nanti teman-teman gue bisa telepon teman-teman mereka bisa telepon teman-teman mereka lagi. Jadi kan bisa ngebantu kalian untuk bisa dapatkan kerjaan, asalkan kalian sudah berada di sini dan punya visa legal kerja. Kalau misalnya kalian nggak punya visa legal kerja, ya saya juga nggak bisa ngebantu. Oke, kita kembali ke visa partner. Oke, jadi visa partner di sini adalah pasangan kalian yang sekolah di sini. Nah, itu yang udah menikah. Kalau misalnya kalian menikah di Indonesia gitu, kalian sudah menikah di Indonesia dan setelah menikah ternyata istri kalian datang melanjutkan sekolahnya di sini, atau mungkin suaminya kalian melanjutkan sekolah di sini, nah kalian datanglah temanin beliau di sini dan bekerja. Nah, syarat-syaratnya kayaknya gue akan buatkan the next video, karena kalau nggak terlalu panjang ya, nanti kalian ngantuk lagi nontonnya. Nanti aku susun secara rinci dokumen apa saja. Yang jelas dokumen nggak lain-lain ya, paling kayak surat nikah, foto-foto nikah, dan akte lahir. Itu aja sih, tapi nanti aku susun yang bagus biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, gimana kalau misalnya masih pacaran? Jadi kalau tadi kan aku cerita kalau misalnya teman-teman udah punya suami atau istri kan. Nah, bagi teman-teman yang masih pacaran, contohnya nih kalian lagi main-main Facebook gitu kan, tiba-tiba dapat orang IDD yang kuliah lagi di Australia gitu, terus ternyata kalian pacaran dan kalian ngerasa cocok dan kalian ingin menikah, ya nggak apa-apa. Bisa salah satu mungkin yang dari Sydney pulang ke Indonesia, menikah di Indonesia bisa. Tapi kalau misalnya dari Sydney dari Australia dia nggak bisa pulang ke Indonesia, menikahkan kalian di Indonesia sana, ternyata nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalian yang datang liburan dari Indonesia ke Australia, sampai di Australia kalian bisa urus nikah. Oke, jadi menikah di Australia tidak serumit menikah di Indonesia. Itu menurut aku ya. Kalau aku menikah di Indonesia, dulu kan aku menikah di Bali. Ya, menikah di Indonesia ya. Aku menikah di Indonesia dulu cukup rumit gitu ya. Karena aku agama Katolik ya. Karena agama Katolik itu menikah agak sedikit rumit, karena harus ada kursus ini, harus ada kursus sex education, kursus keuangan, kursus berumah tangga, kursus banyak kursusnya. Setelah kursus dapatkan sertifikat itu baru menikah. Setelah menikah baru baru nikah negara. Jadi nggak gampang nikah Katolik. Jadi aku ngerasa agak sedikit rumit, tapi it worth it gitu. Tapi kalau di Australia tidak seperti itu, menikah aja gitu. Jadi tidak terlalu di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mesti pakai adat lah, inilah itulah, mulai dari keagamaan, keadatan, terus negara gitu. Kalau di Australia cukup gampang. Nah, beberapa teman gue menikah dan aku datang ke pernikahan itu. Jadi saat mereka menikah itu
urusannya yang nggak ribet-ribet amat sih, paling kayak cuman ngurusin dokumen doang, kalian pacarannya kayak gimana, terus nanti urus surat-surat akte kelahirannya kalian, terus nanti urusin visa kalian, paspor, ngurusin ke catatan sipil di sini, terus bayar sekitar $350 apa $400 gitu lah, mungkin udah agak naik sekitar $400, itu sekitar 4 jutaan di uang Indonesianya. Nah, not too bad lah, $400 itu tidak terlalu mahal. Kayak kalau di Indonesia kan 4 juta tuh kayak besar gitu kan untuk kalangan kita. Tapi kalau di sini uang $400 tidak terlalu. Jadi masih ada sedikit lah untuk kita bisa mampu ngurusin pernikahan itu. Jadi cuma dibutuhkan sekitar $400 untuk itu udah paling mahal ya aku iniin ya. Kalau tahun lalu kan 300 something, takutnya tahun ini agak mahal, agak naik gitu. Karena semua produk juga pada naik harga. Oke? Nah, ngurus kalian, abis itu daftar, nanti paling tunggu waktu sekitar mungkin 2-3 minggu, dapat panggilan waktu, udah tinggal nikah di sana. Nah, kalian tidak terlalu kayak di Indonesia kan harus butuh wali saksi dari orang tua, wali saksi dari laki-laki, wali saksi dari perempuan, orang tua laki-laki, itu kan harus dikumpul kan. Kalau di sini tuh tidak seperti itu. Jadi cukup butuh saksi 2 orang. Jadi entah itu cowok-cowok atau cewek-cewek ya terserah gitu. Jadi tapi yang jelas butuh saksi 2 orang, dan saksi itu tidak harus keluarga kandung atau ini teman aja. Kayak misalnya kalau kalian mau nikah, gue jadi saksi juga bisa. Oke, kalau misalnya gue gak kerja ya, jadi kalian harus kasih tahu gue jauh-jauh hari kalau emang kalian mau menikah dan pingin gue jadi saksi atau jadi apa lah, jadi fotografer kayak jadi pelayan kayak apa kayak. Alright, so jadi menikah di sini cukup gampang, terus tidak perlu kayak undang banyak orang gitu, 4-5 orang pun juga udah oke. Jadi kayak beberapa teman gue menikah kemarin, teman gue yang satu menikah kita hadir mentar orang tua, terus saksi 2 orang, terus aku, terus kita ada 8 orang. Nah 8 orang teman gue menikah, dan yang satu lagi kita cuman 6 orang. Jadi pengantin 2 orang, saksi 2 orang, terus aku sama suamiku sebagai translate, aku sebagai fotografer. Jadi kita cuma 6 orang dalam ruangan itu. Dan memang di dalam ruangan, di luar ruangan emang kita cuma 6 orang. Selesai menikah, kita tinggal pulang masing-masing. Jadi yang menikah pulang ke rumah ya, gue sama suami gue pulang juga, yang saksi pulang. Jadi nggak kayak di Indonesia like, aduh udah selesai menikah harus buat resepsi atau kayak gimana. Nggak begitu teman-teman. Di sini kalau mau menikah ya menikah aja. And everyone know that makan-makan itu adalah hal yang kayak like, kan baru selesai menikah, terus gue jadi saksinya dia, harus gue traktirin dia. Enggak. Semua di sini tuh orang mengerti bahwa waktu itu bukan hal yang gampang. Kalau cuma beli makan mah gampang, tinggal lo nyerahin duit, ngedapat makanan, tinggal makan selesai. Tapi yang mahal itu adalah waktu. Jadi selesai menikah kalian harus traktir orang itu enggak kayak di Indonesia harus kayak banyak drama gitu. No, di sini. Jadi kalau misalnya nanti kamu pingin menikah di sini, ya menikah aja, nggak usah terlalu mikirkan, aduh nanti kan gue harus habis menikah kan gue harus traktir mereka, sedangkan keuangan gue cuman kayak begini, apalagi gue baru nyampe gitu. Ya nggak usah terlalu worry about, karena teman-teman kalian yang ada di sini tidak akan berpikir sampai ke sananya nanti habis nikah nih bisa makan-makan gitu, enggak. Karena semua orang tahu di sini waktu bukan hal yang gampang untuk diatur, oke? Nah kalau cuma masalah makan mah kapan aja bisa makan, tinggal mau beli, tinggal gesek kartu selesai gitu. Itu untuk menikah. Nah untuk bahasa, biasa kan teman-teman gini, aduh kan kita baru nyampe ini di Australia, bisa nggak sih misalnya si cewek baru datang ke Australia, ketemu cowoknya dan mereka bakal menikah di Australia, otomatis si cewek ini belum terlalu lancar bahasa Inggris dong. Gimana nanti pas menikah kan harus pakai bahasa Inggris gitu. Ya emang sih di sini menikah pakai bahasa Inggris gitu, dia ngebacain gitu kan. Kayak tuh kan yang menikahkan tuh bacain gini lah gitu. Gue nggak hafal apa yang harus dibacain. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena kamu bisa pakai translate. Jadi misalnya kamu kurang bisa berbahasa Inggris, belum terlalu lancar, dan mungkin pendengaran kamu kurang bisa nangkap, nah kamu bisa minta bantuan teman kamu yang bisa bahasa Inggris untuk nanti bantu translate. Jadi misalnya kamu ngomong apa, aku translate ke yang menikahkan itu. Nanti yang menikahkan itu ngomong apa, aku translate ke kamu pakai bahasa Indonesia begitu. Jadi
nggak cuma aku doang yang bisa, semua anak-anak Indonesia di sini bisa, dan siapa aja bisa gitu. Yang penting dia bisa bahasa Inggris, dia bisa translate ke kamu, dari kamu dia bisa translate ke ini. Gak harus keluarga, gak harus siapa, yang penting kamu kenal aja, yang penting dia mau aja jadi translate-nya kamu. Jadi gak harus ada hubungan keluarga gitu, oke? Jadi siapa aja bisa dipakai. Baik itu kamu misalnya si cewekmu yang datang ke Australia untuk menikah tapi dia kurang bisa berbahasa Inggris, atau mungkin si cowokmu itu bisa menikah, yang penting kamu cari translator atau translate. Terus timing, berapa lama sih pernikahan itu? Di sini aku bilang tadi menikah itu saya nggak tahu di Indonesia menikah, ya mungkin karena digabung dengan resepsinya ya, jadi aku ngerasa di Indonesia tuh kayak menikahnya tuh kayak hampir 1 minggu. Capek banget gitu ngurusin menikah, ngurusin tamu, capek banget gitu ngurusin apalah. Nah di sini menikah kayaknya nggak nyampe 10 menit gitu, cuman dibaca-bacain gitu abis itu. Karena beberapa teman gue yang menikah tuh kayak gitu. Jadi yang satu gue ingat banget kayaknya nggak nyampe 10 menit, cuman dibaca-bacain gitu abis itu udah tukeran cincin gitu. Jadi lucunya adalah cincin itu emang udah mereka pakai sebelum menikah gitu. Jadi terus daripada beli lagi, udah cincin itu dilepas aja, terus dimasukin ke kotak, dikasihin ke yang menikah. Terus pas udah selesai baca, dipakein lagi sama si pemilik si penikah itu gitu. Jadi nggak harus kayak bener-bener kayak di Indonesia kan harus bener cincin baru gitu. Kalau di sini ya you just create your own gitu. Mau beli cincin mainan kayak apa kayak terserah. You just make something spesial untuk kamu berdua menikah. Jadi nggak harus kayak gitu, nggak. Oke? Itu untuk timing. Jadi cepet banget. Selesai menikah kalian bisa ngatur mau kemana. Nah dulu teman gua yang satu selesai nikah, mereka berdua pulang ke rumah, aku sama suami gua pulang ke rumah, yang saksi pulang ke rumah. Jadi kita bertiga sama sekali selesai nikah kita nggak ada namanya ngopi bareng, karena kita sama-sama habis ini harus pergi kerja, jadi nggak ada yang namanya makan bareng. Terus yang teman gue yang satu lagi pas nikah, selesai menikah kita pergi rame-rame makan bubur. Jadi di Indonesia nggak ada kayak gitu kan, orang yang selesai nikah pasti party gitu kan. Nah, di sini nggak. Jadi teman gue selesai nikah kita rame-rame pergi makan bubur. Nah kayaknya beberapa hari kemudian dia adain kayak makan-makan restoran sore-sore gitu. Pas kita semua udah pulang kerja, kita pergi makan ke restoran. Jadi bukan sebuah acara, kita kayak cuman makan bareng gitu aja di restoran, makan sama-sama gitu. Jadi itu sebagai tanda terima kasih, karena kebetulan dia emang kerjanya udah lama tapi cowoknya baru datang dari Indonesia dan mereka menikah. Dan saat ini mereka sudah tinggal bersama cowoknya. Jadi si cewek sekolah dan si cowok bekerja untuk mensupport keuangan si cewek melanjutkan sekolahnya. So kalau misalnya teman-teman punya pasangan di sini dan masih pacaran, ya nggak usah khawatir, kalian tinggal datang di sini menikah dan tinggal bersama deh. Jadi kalian bisa kerja dan mensupport keuangan si pasangan tersebut. Alright, itu tentang menikah. Oke, nah aku kasih tips sedikit yang belum punya pacar yang bekerja di Australia, atau mungkin yang bekerja di luar negeri, atau mungkin yang pingin punya pacar bule. Ini tips sedikit. Kebetulan gue punya pengalaman. Dulu aku bermimpi besar untuk pingin punya pasangan yang bekerja di luar negeri. Tapi aku dulu tidak posisi harus di Australia, tidak. Jadi aku cuma pingin punya pacar orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Entah itu di Korea, di Jepang. Tapi dulu aku ngotot banget pingin Korea, Jepang. Jadi, tapi ternyata aku dapat jodoh dari orang yang sekolah di Australia. Oke, nah aku juga punya teman gitu, dan beberapa teman aku emang pengebut banget, juga pemimpi besar, pingin punya pacar mata biru. Dan mereka pingin banget gitu punya pacar mata biru tuh bule gitu, pengen punya pacar bule. Dan mostly teman-teman gue suka banget sama cowok Australia. Aku gak ngerti kenapa mereka suka banget sama bule Australia. Dan sekarang teman-teman gue di Australia cukup banyak yang aku kenal saja, bukan teman dekat, kayak kenal si hi aja.
teman-teman TKW di Hong Kong yang menikah di Australia itu sekitar 6-7 orang yang saat ini sudah berada di Australia. Itu yang aku kenal saja. Tapi kalau sahabat baik aku yang aku sering ketemu mereka di Hong Kong, aku sering ngopi bareng sama mereka, ngopi bareng juga sama cowok-cowok mereka, itu ada 2 atau 3 orang. Nah, yang 2 orang ini aku sering kontakkan sama mereka dan sering hangout bareng. Mereka sudah punya anak dan mereka sudah punya keluarga baik-baik di sini. Oke, aku cerita dulu tentang kalau pingin punya pacar orang Indonesia itu seperti apa sih, cowok-cowok Indonesia atau cewek-cewek Indonesia yang berada di luar negeri. Oke, orang Indonesia yang berada di luar negeri tidak bisa dipungkiri mereka adalah orang yang pekerja keras. Itu udah mutlak, nggak bisa ditawar. Jadi mereka pekerja keras. Terus yang kedua adalah mereka orang yang pantang menyerah dan nggak gampang mengeluh. Jadi kalau kamu pengen punya pacar yang bekerja di luar negeri, kamu tidak boleh punya tipe suka mengeluh dan pantang menyerah. Yang suka menyerah, gampang menyerah, nggak boleh itu. Karena apa? Karena rata-rata orang yang merantau di luar negeri itu adalah orang-orang yang tahan banting. Nggak suka orang yang bentar-bentar ngeluh, terus apa-apa dikit give up, itu nggak boleh. Kamu harus di Indonesia bilang apa ya, ngotot. Paling tidak kamu harus punya skill sedikit ngotot. Mau apa ya harus kejar, harus usaha, harus make an idea gitu. Jadi harus cari ide gimana caranya agar berhasil, gimana caranya agar dapat gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia bilang ya emang bukan rezeki, ya nggak bisa, ya emang bukan jodoh, nggak bisa. Harus mencari. Jadi dulu gue pingin punya pacar yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia tapi bukan orang bule. Nah ketika ada orang Indonesia yang deket sama gue tapi dia posisi di Indonesia, gue langsung blok. Jadi gue sama sekali nggak kasih dia kesempatan sedikit pun untuk mengenal aku. Ya kenal nama oke, tapi more than that, dia inbox aku, dia ini gue minta nomor HP, aku sama sekali nggak kasih. Karena apa? Untuk apa? Gue nggak ada kesana kok gitu. Jadi ibaratnya gini, gue lagi jalan mau pergi beli es krim, tiba-tiba ada orang nawarin gue bakso, gue sama sekali nggak mau noleh. Ibarat kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman pingin punya pacar, misalnya naksir cowok itu, ya kalian harus fokus what to do gitu. Apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi nggak cuman kayak ya nggak bisa. Kamu harus berusaha gitu. Jadi harus benar fight. Di Indonesia orang bilang sedikit berbeda. Jadi kalian pernah dengar nggak sih Cinta Laura selalu bilang bahwa di Indonesia tuh sedikit banyak ada dramanya. Kalau di luar negeri tuh nggak begitu. Less drama, do more gitu. Jadi kurangin drama, kurangin permainan, tapi lakukan yang lebih banyak gitu. Jadi kerjakan yang lebih banyak, bergerak lebih banyak. Jadi kalau lo pingin punya pacar, lo harus mencari. Lo nggak bisa kayak mengharapin, aduh gue lakukan yang terbaik aja lah, nanti tiba-tiba ada cowok yang suka. Nggak, lo harus mencari. Lah gue dulu mencari, gue ngotot nih cari cowok yang kerja di Jepang, cari cowok yang kerja di Korea. Gue cari hampir sekitar 1 tahun 2 tahun gue mencari. Ternyata gue dapat cowok yang sekolah di Australia. Oke, dan ternyata beliau mau ketemu keluarga gue, dan setelah keluarga gue ketemu dia, ternyata keluarga gue suka, dan setelah gue tahu keluarga gue suka sama dia, dan aku mau menikah sama dia. Oke? Nah, itu pengalaman gue. Jadi, pengalaman teman-teman gue, aku punya cukup banyak teman yang menikah dengan bule. Jadi, aku suka ngobrol dengan pacar mereka. Kenapa kamu suka teman gue? Why you love her? Why you choose her? Kenapa kau pilih dia? Jadi, orang bule itu ternyata suka sama teman-teman gue karena pertama teman-teman gue tuh pada independen. Terus mereka pekerja keras. Yang berikutnya mereka pintar masak dan ngurus rumah, ngurus anak. Ya karena teman gue seorang TKW atau pembantu rumah tangga. Which is kalau kita jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong, jadi mungkin teman-teman yang belum pernah jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong atau di luar negeri mungkin kurang paham ya. Kalau bekerja jadi TKW di luar negeri itu nggak bisa segampang seperti jadi TKW seperti jadi pembantu di Indonesia. TKW di luar negeri itu benar-benar harus profesional. Lo tiap pagi itu lo kayak benar-benar seorang ibu yang lagi ngurusin suami, yang lagi ngurusin anak.
Pagi bangun ngurusin sarapan anak, lo harus hafal nih anak minum vitamin yang mana, minum susu apa, minum vitamin apa, terus bosmu makan apa, yang bos cewek makan apa, yang bos cowok makan apa, minum vitamin yang mana, itu semua lo harus susun di meja. Begitu mereka bangun, mereka makan, vitamin itu mereka harus makan, dan lo harus posisikan yang benar. Jangan sampai itu vitamin ketukar, mana yang cowok lari ke cewek, yang cewek lari ke cowok, nggak boleh. Lo harus benar-benar mastiin. Oke, setelah udah ini lo harus siapin semua makanannya, minumannya, semuanya. Setelah mereka udah, sebelum mereka kerja, lo harus pastiin tuh mereka bawa nggak tuh barang-barang yang lo packing. Tadi kan lo packing tuh sarapan, lo packing makanan siangnya si anak-anak, si majikan cowok, majikan cewek, lo packing semua. Itu pastiin makanan itu mereka harus bawa, dan lo harus cek saat mereka tinggalkan rumah. Kalau sampai mereka lupa, lo yang harus ngantar tuh ke kantor, harus ngantar tuh ke sekolah. Jadi kita harus benar-benar bekerja secara profesional. Barang yang kita packing itu pastiin mereka harus bawa. Kalau sampai mereka nggak bawa, kita yang harus antar. Jadi harus hati-hati. Nah, cowok-cowok bule ini suka sama teman-teman gue karena mereka sangat profesional mengurus rumah, mengurus keluarga, ya termasuk anak dan suami. Dan itu yang bikin mereka jatuh cinta. Oke, jadi bisa dijadiin istri, bisa dijadiin semuanya gitu. Benar-benar dijadiin pengatur rumah tangga. Jadi mereka hanya memikirkan cari uang untuk keluarganya, sedangkan yang mengurus rumah ada si istri. Itulah kenapa mereka suka sama teman-teman gue, dan akhirnya teman-teman gue banyak yang menikah sama orang bule. Oke, kalau misalnya teman-teman pingin punya pacar orang bule, paling tidak kamu harus punya modal. Pertama adalah kamu harus pantang menyerah, mencari. Ya harus mencari, bule itu gak bisa ditungguin. Kalian harus mencari. Teman-teman gue mencari ke Tinder, mencari ke WhatsApp, mencari ke Line, mencari kemana-mana. Jadi harus mencari menggunakan sosial media. Nah, aplikasi apa sih, kayaknya gue gak terlalu hafal cara bacanya. Nanti aku buat the next video aja aplikasi-aplikasinya kalau misalnya kalian pingin punya pacar orang bule. Jadi kalian harus mencari. Oke? Setelah kalian mencari, kalian harus mengejar. Setelah kalian mengejar, kalau misalnya serius lanjut, kalau enggak buang. Oke? Bisa bahasa Inggris ya, kalian harus punya kemauan untuk bisa bahasa Inggris supaya berkomunikasi dengan bule. Itu modal, oke? Terus paling tidak kalian harus punya wawasan sedikit. Wawasan tuh apa sih? Seperti kayak mengurus keuangan, mengurus rumah, mengurus anak. Karena di luar negeri tuh orang bule membutuhkan istri yang profesional, yang bisa mengurus rumah, yang bisa mengurus anak. Karena apa? Karena dia memikirkan masa depan anaknya. Jadi dia nggak mikirin masa depan istrinya, tapi dia memikirkan masa depan anaknya. Karena apa? Kalau misalnya masa depan istrinya udah pasti dia bisa. Karena apa? Dari pacaran aja dia bisa ngandal kamu, apalagi nanti setelah punya anak. Nah, risiko besar adalah kalau kamu tidak bisa mengurus anak-anaknya dia. Dia nggak mau, karena di luar negeri itu sangat keras. Anak harus berpendidikan, kalau tidak ya udah ngawur gitu. Jadi itulah, kamu harus punya modal sedikit, punya wawasan yang sedikit luas. Oke? Terus yang ketiga adalah di Indonesia cewek-cewek banyak sekali suka kayak kesana kesini Instagramable gitu. Kalau di luar negeri tidak terlalu sedrama itu. Jadi kalau cowok suka sama lo, dia suka aja gitu, tanpa harus kayak lo harus foto miring kiri, miring kanan gitu, enggak. Jadi orang bule tuh kayak gitu, dan rata-rata teman-teman gue tidak pecinta sosial media. Kita ada beberapa teman gue yang main vlog, tapi tidak main vlog kayak harus wow gitu, harus kiri kanan motret ini, enggak. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi seperti itu boleh, tapi jangan sampai kalian harus kayak kirimin foto dia setiap saat gitu, karena orang bule tidak sedrama itu. Jadi kalau memang mau cari pacar, pastiin kalian harus sebisa mungkin membawa diri, dia baca TikToknya orang itu kira-kira gimana. Tapi mostly orang bule nggak suka sih itu. Kalau emang kalian mau foto pas bekerja, mereka suka banget kalian foto saat bekerja, saat melakukan apa, dan they like it, they love it. Oke? Terakhir adalah orang bule tuh suka orang yang open minded, terbuka gitu. Oh yang ini gue suka, oh yang ini gue nggak suka karena begini dan begini. Jadi ketika kamu tidak agree dengan sesuatu, kamu harus memberikan alasan kenapa kamu tidak setuju dengan hal itu. Jadi mereka suka sama orang yang open minded. Habis itu mereka suka orang yang lembut atau tahu aturan atau good polite atau
disiplin. Jadi misalnya say hi, apa kabar, gimana hari ini, ada kerjaan apa, oh kira-kira sibuk nggak hari ini, oh gimana. Oke, kalau emang sibuk, oke lanjut, nanti kapan kalau free baru kontak gua atau baru aku kontak kamu, kayak gitu. Jadi gimana, apa kabar, kangen, kayak gitu nggak ada. Oke, jadi kalau misalnya kalian pingin berpacaran nggak boleh, kalian harus jaga-jaga hal itu. Oke, jadi kalian harus menjadi a strong woman, karena jadi cewek yang kuat. Gimana? Di sana lagi sibuk nggak sekarang? Lagi kerja ya? Oh lagi kerja. Oh ya udah, kalau lagi kerja nanti aku kontak deh the next, mungkin 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Oke? Karena gue juga lagi sibuk sekarang. Gitu. Jadi udah. Jadi nggak ada kayak gue lagi kangen gitu. Oke? So itu dia yang aku bisa sharing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pingin apply visa Paterna. Untuk dokumennya aku akan susun dulu biar nanti teman-teman nggak bingung. Oke? Nah, untuk aplikasi-aplikasi mencari pacar, aku akan susun juga biar kalian, karena gue harus tulis spellingnya, nanti kalian malah nggak bisa cari di Play Store, oke? Oke, so hari ini gue mau lanjut kerja. Bye-bye!